Baik, yang pertama kita akan membahas yaitu table T. Sebelum melakukan tutorialnya, kita kenali dulu apa sih itu table T. Nah, uji tes independen adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Sampel independen adalah sampel yang menghasilkan data dari subjek yang berbeda. Studi komparasi, contohnya perbandingan laki-laki dan perempuan, perbandingan kelompok, kontrol perlakuan, perbandingan perusahaan A, B, dan lain-lain. Nah guys, ini ada tabel tahun depan ini juga memiliki syarat uji parametrik, yaitu yang pertama pengambilan sampel secara acak atau random, yang kedua data yang diperoleh dari sampel mempunyai sebaran normal. Hal ini dapat dilakukan dengan uji normalitas. Yang ketiga ada data yang diperoleh merupakan data homogen. Yang keempat adalah sampel, jumlah sampel tiap subjek diusahakan yang sama. Nah guys, sekarang kita masuk ke halaman SPSS-nya. Di sini ada contoh, misalnya kita tulis d-nya variable view-nya, lalu kita ke data view-nya lagi, seperti itu data view. Lalu kita tulis misalkan angka 1 sampai 20 sampai 15 deh. Gak usah banyak-banyak, sampai 15. Contohnya ini sebagai contoh yang kita pakai. Nah, buat dari 1 sampai seterusnya. Namun kini angka yang kita jadikan patokan sebagai contoh ya teman-teman. Ini adalah contoh patokannya. Lalu setelah itu kita ke transfer. Lalu kita pencet convert table, sudah muncul convert table-nya. Lalu kita tulis target variabelnya yaitu t-table. Kita tulis target variabelnya t-table. Nah, seperti itu. Setelah itu kita ke full set group. Pilih inverse dv. Nah, setelah itu kita ke fungsional spesial variabel. Kita scroll ke bawah, terus kita klik IDVK 2 kali supaya muncul. Nah, supaya muncul guys, kita tekan 2 kali. Nah, sudah seperti itu. Lalu muncul ke harmonic expressionnya. Di sini ada 2 tanda tanya. Pertama itu diisi dengan angka patokan kita. Kita isi dengan angka patokan kita tuh di tanda tanya pertama, yaitu 0,25. Kenapa dari 0,25 itu dikurang 100% jadi 0,975. Nah, lalu kita ke tanda tanya kedua, isi dengan dv, lalu kita pencet offline. Nah, begini hasilnya ya teman-teman, semuanya. Nah, seperti ini semuanya sudah jadi. Lalu kita masuk ke tutorial yang kedua, yaitu kita pakai stable di SPSS sebelumnya. Sini saya akan menjelaskan apa itu stable DPS. SPSS uji F adalah ujian dipergunakan untuk menentukan apakah model yang dinyatakan layak atau tidak, sering juga disebut goodness of good.
Jika model dinyatakan tidak layak, maka sebenarnya analisis tidak diteruskan dulu dan melakukan modifikasi dulu agar model menjadi lebih layak. Misalnya dengan melakukan transformasi menghilangkan data outlier. Menambahkan data juga bisa dengan menambahkan atau mengurangi variabel. Nah, penelitian poin penting adalah bahwa semuanya harus dilakukan berdasarkan telaah teori yang ada. Tabel F sangat penting dalam ilmu statistika. Tabel F juga digunakan untuk mencari statistik dalam pengujian hipotensi. Cara membaca tabel F kerap dilakukan berdasarkan telaah teori yang ada. Nah, semuanya bisa baca seperti contoh yang ada di sini. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman SPSS lagi. Kita ke variable view. Lalu kita tulis di yang pertama itu lebih F1 dan yang kedua dv F2, lalu kita ke data view. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa angka untuk sebagai patokan contoh kita. Nah, lalu kita ke start from. Kita ke target variable ini, kita tulis ftable. Target variable kita buat ftable. Lalu full send ground ke scroll ke bawah. Kita ke inverse def lagi. Lalu kita ke fungsional special variable. Kita scroll ke bawah. Terus kita pilih IDF, klik 2 kali agar terlihat nomor expression, dan di sini ada 3 tinta tanda tanya. Nah, tanda tanya pertama kita tulis persennya. Contohnya saya pakai contoh angka the scan di mana potongan itu 5%. Kita buat 0,05%. Lalu tanda tanya kedua kita buat IDF. Kita tulis IDF 1. Lalu tanda tanya ketiga, terus kita pencet IDF 2 lalu OK. Nah, situ sudah terlihat di sini ada ftable-nya dan variabel filenya juga sudah berubah.
Sekian, terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.